ini kronologisnya seperti apa sebenarnya, Saksikan Mbak Retno, tayangan untuk video kasus berikut perundungan yang ini. terjadi di Malang ini? Ya, kalau KPAI sendiri sebenarnya terkait kasus ini menerima laporan masyarakat. Jadi waktu itu laporan masyarakat itu ke kami jumlahnya cukup banyak melalui media-media sosial KPAI maupun lewat pengaduan di email maupun di telepon-telepon pengaduan kami. Nah, berdasarkan itu kami juga mendapatkan kiriman video, ada 2 jenis video untuk kasus ini. Nah, terkait dengan hal itu, hari Minggu itu pengaduan, hari Senin kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui kronologi. Nah, ternyata Dinas Pendidikan menyatakan bahwa mereka sendiri awalnya tidak tahu karena sekolah tidak pernah melapor, dan tahunya itu justru dari media. Ketika Ibu Kepala Dinas ternyata, Bapak Kepala Dinas, Ibu Jumaida, Ibu Kepala Dinasnya menengok kawannya yang sakit di rumah sakit, di mana ananda korban ini mendapatkan perawatan. Nah, pada saat itu ketemu dengan wartawan dan baru tahu bahwa ada kasus ini. Nah, dari situ koordinasi dilakukan ya beberapa hari itu, dan didapatkanlah karena kami juga punya videonya ketika pembulian berlangsung, maka kami yakin betul bahwa kejadiannya di situ karena gambar yang ditunjukkan dan anaknya itu memang sama. Nah, pada saat itu dapat informasinya ya kami nanya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, oleh sekolah dan lain-lain, dan dapatlah seluruh informasi termasuk pernyataan dari paman korban ya melalui Kepala Dinas Pendidikan yang sudah ketemu, sudah nengok juga anaknya gitu pihak dinas, dan dapat keterangan dari dokter terkait dengan rencana amputasi karena jaringan pada tangan, ruas jari itu sudah tidak ada aliran darah. Karena aliran darah terganggu pada jaringan itu, maka kemungkinan luka membusuk sangat besar. Nah, agar tidak merambat, maka kemudian kemungkinan akan diamputasi. Dan ternyata kemudian informasi amputasinya pun diketahui. Kalau kronologi sekolah mengatakan bahwa kejadian sekitar pukul 15.30 itu sedang, Tanggal? Tanggalnya tanggal 15 Januari 2020. 16-an ya, itu mereka bilang itu kejadiannya jam 15.30 minggu kedua di bulan Januari, dan saat itu sedang ekstrakurikuler begitu. Jadi sudah selesai jam belajar. Lalu peristiwa itu tidak diketahui sampai si anak tidak masuk karena masuk rumah sakit. Jadi hari ini misalnya dibully, esok hari masih masuk sampai 3 hari. Setelah 3 hari baru anaknya masuk rumah sakit. Nah, disitulah baru ketahuan dari pengakuan korban kenapa gitu dia sampai mengalami itu. Nah, dari situ terjadilah pengakuan bahwa dia diangkat 7 anak, kemudian dijatuhkan, kemudian diduduki dan diinjak. Nah, secara kebetulan jarinya memang sering kejepit gesper. Lalu luka itu nggak pernah diobati. Nah, saat itu termasuk yang diinjak, sehingga lukanya, jaringannya jadi rusak. Itulah kenapa kemudian akhirnya terjadi keputusan amputasi. Memang bagaimanapun saya tanya juga apakah sekolah punya CCTV dan lain-lain, pengawasan bagaimana, pembina seperti apa. Nah, termasuk kami juga sistem pengaduan kami tanyakan gitu ya, dan lain-lain, itu sekolah tidak tahu, dan ternyata sekolah pun tidak pernah menyelesaikan, maksudnya mempertemukan korban dengan pelaku itu belum dilakukan. Nah, itu aja, dan yang satu-satunya dilakukan adalah patungan untuk bantu biaya, itu saja. Mbak Retno, kalau kita